Kang Boni, Ustadz Deden, ini ada yang kontras sekali. Belajar online ini malah susah, tapi games itu meningkat. Betul. Ya, ini satu poin dulu. Nanti silakan dibicarakan itu. Ya, yang kedua, Ustadz Deden nih. Ustadz Deden yang tadi soal belajar online susah games, kenapa jadi lancar itu Kang Boni. Nah sekarang Ustadz Deden, sebetulnya kecanduan games ini secara psikologis dari Quran gampang menelusurinya Ustadz Deden. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Nah, apa solusinya Ustadz Deden? Ustadz Deden jelaskan ayat ini kepada milenial dan apa solusinya? Pasti ke akhirat ya nanti judulnya ya, agak oriented. Nah sekarang silakan ke Kang Boni dulu, fenomena yang saya sebutkan tadi, baru Ustadz Deden sambut solusinya sebetulnya. Kenapa sih pada cinta nge-game sampai berlebihan ya ayat tadi? Iya, jadi yang pertama, ya kenapa ya ketika belajar online itu susahnya luar biasa, tapi games online itu semangatnya luar biasa. Itu sampai ada kemarin berita saat anak dikirimin sama istri anak, seorang ibu bunuh anaknya karena saking kesalnya mengajari belajar online. Subhanallah. Ini ngeri, Sat. Jadi sampai stres orang tuanya juga menemani anaknya belajar online. Jadi orang tua yang nemenin aja ikut stres. Jadi anaknya ya stres juga. Jadi yang pertama mungkin aku suka bilang ke teman-teman sekolah gini, ya sebenarnya karena yang mau sekolah tuh kadang orang tuanya, bukan anaknya. Karena anaknya nggak mau sekolah. Buat offline aja anak nggak mau sekolah, apalagi online gitu, udah malesnya luar biasa. Ya anak kan, kalau kita sebagai anak muda pengennya sesuatu yang menyenangkan gitu, Saat. Yang nyenengin, nggak bikin kita stres. Pokoknya semau gue hidup kayak gitu. Kan kalau sekolah itu sesuatu yang wah kayaknya ada PR, ada segala macam tekanan isinya gitu. Sedangkan games itu menawarkan keasikan, hiburan, kebahagiaan, senang dalam menindas gitu kan, juara gitu kan. Itu kan suatu perasaan yang sangat diinginkan anak muda. Sebagai juara tapi di dunia maya, sebagai seorang pemenang tapi di dunia maya. Tapi dalam dunia nyata dia menjadi seorang pecundang, dalam dunia nyata dia miskin cita-cita, dalam dunia nyata dia tidak ada kerja keras gitu. Jadi mereka akhirnya terkurung dalam kondisi di mana saya memenangkan sesuatu, tapi sebenarnya saya tidak meraih itu dalam dunia nyata. Nah ini yang di kondisinya sebenarnya kepuasan-kepuasan dalam kehidupan itu dia dapatkan justru di dunia maya dengan game. Tapi dia nggak dapetin kepuasan dalam kehidupan itu dalam dunia nyata. Nah ini yang akhirnya membuat mereka akhirnya saya lebih senang nge-games daripada saya berjuang untuk kemudian mengalahkan sekolah ini. Maksudnya mengalahkan ujian-ujian di sekolah ini. Ya dulu yang ingin ditambahkan, sebenarnya motivasi belajar terhadap remaja ini juga yang perlu ditumbuhkan untuk mengenalkan bahwa pentingnya mereka memiliki cita-cita dan pentingnya mereka memiliki dan memikirkan masa depan. Bukan tentang, kalau bahasa Sundanya bukan kumaha engke gitu, tapi engke kumaha, bukan tentang gimana nanti aja deh, tapi mulai berpikir nanti gimana. Jadi bukan udah deh hidup gimana nanti aja. Nah, mau gimana ya gimana nanti aja lah. Tapi ayo kita bareng-bareng mikirin nanti gimana. Maka kita akan mulai nih nge-breakdown. Maka saya sekolah harus benar, karena sekolah ini adalah bagian dari ibadah. Lalu kemudian saya menghormati guru itu ibadah, mengikuti pelajaran proses ibadah, mengerjakan PR proses ibadah, sehingga tidak ada keluhan-keluhan dalam mengerjakannya. Kalaupun ada keluhan-keluhan dalam kemudian menjalani proses sekolah tadi, ya ini bagian dari perjuangan kita. Tahu nggak Ustadz Deden, kenapa air mata dan keringat itu asin rasanya? Saya belum pernah mencicipi, Kang. Ini jawabannya luar biasa. Kenapa air mata dan keringat itu asin? Saya belum pernah mencicipi, itu unpredictable jawabannya buat aku. Nah, ini keren, tak? Kenapa air mata dan keringat itu asin rasanya? Karena tidak ada perjuangan yang manis. Wah, keren nggak? Nggak. Tapi nggak ada juga perjuangan yang pahit. Oh, tidak ada perjuangan yang pahit. Apa kan asin.
Ya, jadi itulah Tan. Ya, anak muda ya tadi ini perjuangannya teman-teman gitu. Jangan puas dengan mendapatkan sesuatu yang ada di game gitu. Ayo terjun ke dunia nyata gitu. Buktikan bahwa engkau bisa berkarya gitu. Buat pemuda-pemuda muslim, ayo kemudian kita bangkit dan mulai kemudian menjadi figur yang bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman kita yang lain. Bahwa kita bisa hidup bahagia tanpa games, kita bisa hidup bahagia tanpa pacar, kita bisa hidup bahagia tanpa kemudian kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Dan poin yang terakhir, pentingnya orang tua untuk mengajak anak berpikir, memiliki cita-cita dan harapan di masa depan. Dan pentingnya orang tua untuk mengawasi, untuk kemudian menghantarkan bahwa ini sesuatu yang sangat berguna untuk dirimu, yaitu tadi belajar, tapi menghantarkan dengan cara yang terbaik. Mungkin beda pembahasan, tapi intinya itu mungkin kita. Dan kenapa orang itu, anak muda itu lebih tersemangat mengerjakan games atau main games daripada belajar, karena sesuatu yang asik itu ada di dalam games, sedangkan dalam pembelajaran kadang tidak dikemas menjadi sesuatu yang asik. Kan ada belajar sambil bermain, ada bermain sambil belajar. Nah, ini jadi poin yang sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa alangkah pentingnya mengemas sesuatu yang tadinya berat menjadi sesuatu yang ringan. Masih terngiang musibah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Kejadian itu menyisakan duka bagi umat Islam. Beberapa masjid di daerah itu mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid Cipandawa yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan upaya doa dan kebaikan para muhsinin, alhamdulillah, tahap pembangunan Masjid Cipandawa Bogor sudah mencapai 25%. Pengocoran tiang sudah selesai, dan saat ini akan memulai pembangunan atap masjid. Mari kita bersama bergotong royong untuk membangun rumah Allah. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi wasilah dan diampunkannya dosa serta dikabulkannya doa. Jazakumullah khairan.